Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa stay strong, stay healthy, dan stay at home belajar online IPA bersama saya Ibu Nur Muharrama. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang color dan perpindahannya. Ibu harapkan setelah pembelajaran online kita, kalian dapat menjelaskan konsep color, menjelaskan hubungan color, suhu dan perubahan wujud, serta menentukan macam-macam perpindahan color. Pernahkah kalian mencampur air panas dan air dingin dalam sebuah wadah? Bagaimana suhu campurannya saat disentuh oleh tangan? Pasti hangat ya. Saat air dingin dan air panas tercampur, suhunya menjadi sama karena besarnya suhu campuran ini akan berada di antara suhu awal kedua campuran tersebut. Hal ini terjadi karena color berpindah dari air yang bersuhu tinggi menuju air yang bersuhu rendah hingga mencapai suhu yang setimbang. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa color merupakan energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, dan satuan internasional adalah joule, satuan lainnya kalori. Perhatikan video berikut. Tubuh kita mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Bagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh, dan energi panas dalam makanan diukur dalam kilokalori atau disingkat kekal. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 kalori adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Alat untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat pada suatu reaksi kimia adalah kalorimeter. Pada makanan kemasan, setiap produsen harus mencantumkan kandungan energinya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Air 100 ml dan 400 ml dengan suhu awal yang sama dipanaskan secara bersamaan. Saat dipanaskan selama 10 menit, manakah airnya mengalami kenaikan suhu lebih cepat? Ya, air dalam gelas kimia yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu 100 ml. Dapat disimpulkan, kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda bergantung pada lamanya pemanasan dan massa zat. Perhatikan ilustrasi selanjutnya. Air dan alkohol dengan massa yang sama dipanaskan. Manakah yang lebih dulu mencapai suhu 60 derajat Celcius? Mengapa? Ya, alkohol, karena alkohol memiliki kalori jenis yang lebih kecil. Apa itu kalori jenis? Kalori jenis merupakan jumlah kalori yang diperlukan oleh 1 kg zat sehingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Semakin besar nilai kalori jenis suatu zat, maka semakin besar pula kalori yang diperlukan. Jadi besarnya kalori yang diberikan pada suatu zat sebanding dengan kalori jenis atau jenis zat. Berikut ini beberapa kalori jenis beberapa jenis zat. Jadi dapat disimpulkan jumlah kalori untuk menaikkan suhu benda sebanding dengan massa benda bergantung pada kalori jenis dan sebanding dengan kenaikan suhu. Sehingga didapatkan rumusan matematisnya I sama dengan M kali C kali delta T, di mana I adalah kalori yang diserap atau dilepas, M adalah massa benda, C kecil adalah kalori jenis benda, dan delta T adalah kenaikan suhu. Kalori jenis benda dapat pula dirumuskan secara matematis dengan simbol C kecil. Demikian pula rumusan matematis kapasitas kalori dengan simbol C besar. Dan jumlah kalori yang diserap atau dilepas dapat pula dicari dengan rumusan I sama dengan kapasitas kalori dikalikan dengan kenaikan suhu. Untuk lebih memahami, kita kerjakan soal penerapan berikut ini. Berapa energi kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalori jenisnya 460 dari suhu 15 sampai 100 derajat Celcius? Kita identifikasi yang diketahui M sama dengan 2, C 460 dan delta T adalah 85 derajat Celcius. Ditanyakan I, kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya 78.200 joule. Pernahkah kalian mengamati air yang berubah wujud menjadi uap air pada air mendidih atau air yang membeku menjadi es? Manakah perubahan wujud yang melepas dan menerima kalor? Setiap zat memiliki suhu tertentu. Zat dapat berubah wujud, dan pada suhu tertentu pula zat dapat berubah menjadi zat padat, cair, dan gas. Perubahan ini selalu diikuti dengan penyerapan atau pelepasan kalor. Perubahan wujud zat menyublim, mencair, dan menguap merupakan perubahan wujud yang memerlukan kalor. Sedangkan perubahan wujud mengkristal, mengembun, dan membeku merupakan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Kalor penguapan adalah kalori yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk berubah wujud dari cair menjadi gas. Sebaliknya, kalor pengembunan adalah kalori yang dilepaskan oleh suatu zat yang berubah dari gas menjadi cair. Kalori yang diserap saat menguap besarnya sama dengan kalori yang dilepaskan saat mengembun pada suatu jenis zat yang sama. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M kali U, di mana Q adalah kalori yang dilepas atau diserap, M adalah massa benda, dan U adalah kalori laten atau kalori penguapan atau pengembunan. Kalor peleburan adalah kalori yang dibutuhkan suatu zat untuk meleleh, yaitu berubah dari wujud padat ke wujud cair. Sebaliknya, kalor pembekuan adalah kalori yang dilepaskan saat zat cair berubah menjadi zat padat. Besarnya kalori yang diserap saat melebur sama dengan besarnya kalori yang dilepas saat membeku pada suatu jenis zat yang sama. Secara matematis dapat dirumuskan Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah kalori yang diserap atau dilepas, M adalah massa zat, dan L adalah kalori laten atau kalori lebur atau kalori beku.
Untuk lebih jelasnya kita kerjakan soal penerapan berikut ini. Berapakah energi kalori yang diperlukan untuk menguapkan 5 kg air pada titik didihnya jika kalori uap 2.260.000? Diketahui M 5 kg, U 2.260.000, dan ditanyakan adalah Q, dan kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan M kali U dan hasilnya adalah 11.300 kJ. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pernahkah kalian memanaskan es sampai mendidih? Perubahan apa saja yang terjadi? Ketika es dipanaskan dan berubah wujud, suhu tidak naik atau turun tetapi tetap ada transfer kalor. Kalor yang dibutuhkan untuk berubah wujud disebut kalor laten. Proses ini tidak mengubah suhu zat dikarenakan kalor yang diserap digunakan untuk melawan gaya ikat antar molekul zat tersebut. Ketika ikatan antar molekul ini terlepas, es akan mencair dan air akan menguap. Setelah proses ini selesai, suhu akan berubah sesuai dengan banyaknya kalor yang diterima. Peristiwa pemanasan es sampai menjadi uap atau perubahan zat padat sampai menjadi gas disajikan dalam grafik hubungan suhu dan lama pemanasan berikut ini. Kondisi awal adalah es memiliki suhu minus 10 dan dipanaskan sampai mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dari titik A ke B, suhu es meningkat dari minus 10 sampai 0. Kalori yang digunakan pada proses ini adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Dari titik B ke C terjadi proses peleburan es menjadi air. Pada proses ini kalori yang digunakan adalah kalor laten sehingga persamaannya adalah Q sama dengan M kali L. Dari titik C ke D terjadi proses kenaikan suhu air sampai titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Pada proses ini menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Pada titik D ke E terjadi proses penguapan air. Pada proses ini yang digunakan adalah kalor laten. Persamaannya adalah Q sama dengan M kali U. Untuk lebih memahami, kita kerjakan soal penerapan berikut ini. Berdasarkan grafik, banyaknya kalori yang dibutuhkan oleh 5 kg air dalam proses dari C ke D adalah diketahui M 5 kg, C 4200, yang ditanyakan adalah Q. Karena dari titik C ke D terjadi proses kenaikan suhu sehingga kalori yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T dan hasilnya adalah 210.000 Joule. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika teh panas dan es saling bercampur, teh yang suhunya lebih panas akan memberikan kalor pada es yang suhunya lebih dingin hingga suhu kedua zat yang bercampur itu sama. Jumlah kalor yang diserap oleh es sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh teh panas. Jadi dapat disimpulkan jumlah kalori yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh benda yang bersuhu rendah yang disebut sebagai asas Black. Agar lebih paham, langsung kita kerjakan soal penerapan berikut ini. Diketahui M2 1 kg, T2 90 derajat Celcius, M1 2 kg, T1 60 derajat Celcius. Ditanyakan TC. Untuk menentukan suhu campuran, kita tentukan dulu posisi suhu di termometer. Bagian atas 90, bagian bawah 60. Suhu campuran di tengah kita tulis TC. Jadi delta T2 90 min TC dan delta T1 TC min 60. Masukkan ke asas Black, Q serap sama dengan Q lepas. Karena kedua zat memiliki kalori jenis yang sama, maka C kita coret sehingga tinggal rumus M kali delta T. Kalikan ruas kiri dan ruas kanan dan didapatkan suhu campurannya 70 derajat Celcius. Seperti kita tahu bahwa energi panas dapat berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Bagaimana cara kalor berpindah? Pada aktivitas memasak ada 3 perpindahan kalor. Pertama yaitu konduksi, yaitu saat panci dipanaskan kalor berpindah menuju panci sehingga saat disentuh panci terasa panas. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi melalui hantaran atau penghantar. Yang kedua konveksi, yaitu saat air dipanaskan maka air di bagian dasar akan menyerap kalor terlebih dulu sehingga memuai dan kerapatannya berkurang. Air di bagian atasnya lebih dingin sehingga lebih rapat maka akan turun ke bawah dan mendorong air lebih panas ke atas. Gerakan ini akan menimbulkan arus konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi melalui aliran dan terjadi pada zat cair dan zat gas. Ketiga, radiasi, yaitu ketika memanaskan air, api dari kompor akan memancarkan radiasi ke panci. Radiasi merupakan perpindahan kalor melalui pancaran dan tidak memerlukan zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi terjadi melalui zat gas dan ruang hampa. Apa kalian sudah paham? Untuk lebih memahami, putar ulang video, baca buku IPA, kerjakan juga potensi halaman 185. Demikian anak-anak pembelajaran online kita. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.